Ya, ini contoh soalnya kita akan bahas ya. Nah, di sini kalau Anda menggunakan GeoGebra ya, perhatikan sketsa grafiknya. Silakan coba sendiri ya menggunakan GeoGebra. Di sini saya sudah ada hasilnya. Mungkin Anda bisa mencoba sendiri. Ini adalah kurva Y sama dengan 1/X yang berwarna hijau dan merah. Adapun yang merah itu setelah saya batasi ya, sesuai dengan titik potong dengan garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4. Jadi sudah saya batasi yang merah itu. Kemudian ada sumbu X yang di bawah sini garis BC, segmen BC mewakili garis yang ada pada sumbu X. Kemudian garis X sama dengan 1 itu ada salah satunya adalah segmen AB yang mewakilinya. Kemudian garis X sama dengan 4 itu diwakili oleh segmen CD. Jadi saya ambil yang sudah dipotong-potongnya saja ya, karena ini kita akan putar terhadap sumbu Y. Nah, ketika diputar terhadap sumbu Y, ini hasilnya. Nah, ini menyerupai bentuk kalau kita lihat itu kayak gor ya, kayak gor sepak bola mungkin ya, tengahnya bolong di sini, ininya naik. Bedanya kalau gor itu memang tidak naik ya dari sini ke sininya. Kalau ini naik, dilihat dari bawah seperti ini ya, tengahnya bolong. Ini menyerupai tabung yang memang tinggi atapnya berbeda. Tabung bolong ya sebetulnya. Baik. Nah, bagaimana menghitungnya? Di sini ingat bahwa V itu sama dengan 2pi integral A sampai B X fx dx. Berdasarkan gambar ilustrasi, dapat ditentukan bahwa fx-nya itu adalah Y sama dengan 1/X ya. Ini fx-nya 1/X, 1/akar X, mohon maaf. Kemudian batas bawahnya atau batas kirinya adalah 1 dan batas kanannya adalah 4. Sehingga V sama dengan 2pi integral X fx dx dari A sampai B sama dengan 2pi integral X dikali 1/akar X dx dari 1 sampai 4 sama dengan 2pi integral akar X dx ya. Ini dari mana akar X? Kita kalikan X dengan 1/akar X ya. Berarti ini jadi X per akar X pangkat 1 dikurangi X pangkat setengah. Jadi X pangkat setengah hasilnya akar X. Kemudian kita buat jadi X pangkat setengah, kita integralkan jadi 2/3 X pangkat 3/2. Dari 1 sampai 4 dikalikan dengan 2pi. Kita masukkan batas atasnya dahulu 4 ya ke dalam sini jadi 2/3 4 pangkat 3/2. Atau kita buat dulu bentuknya menjadi bentuk akar. Jadi sama dengan 4/3 dari mana? 2 dikalikan 2/3 jadi 4/3 pi ya. X pangkat 3/2 kita percantik bentuknya menjadi X akar X dari 1 sampai 4. Kita masukkan batas atasnya terlebih dahulu. 4/3 pi dikalikan 4 akar 4 dikurangi 1 akar 1 batas bawahnya. Jadi sama dengan 4/3 pi kali 8 kurang 1 atau sama dengan 4/3 pi dikalikan 7 atau 28/3 pi. Ini Anda mau menghitung dikalikan dengan 3,14 silahkan. Mau cukup sampai sini juga boleh, tidak apa-apa ya. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 28/3 pi satuan volume. Nah, kita ke contoh 2. Sebuah daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan R per H X, sumbu X, dan garis X sama dengan H diputar mengelilingi sumbu X sehingga diperoleh sebuah kerucut. Andaikan R lebih dari 0, H lebih dari 0. Tentukan volume kerucut itu dengan menggunakan metode cakram dan metode kulit tabung. Ya, ya, ini kita misalkan daerahnya ya. Karena memang nilai R dan H itu kita anggap positif, maka pasti garisnya itu membelah kuadran 1 ya. Gradiennya positif tentunya, jadi dia membelah kuadran 1. Andaikan ini garis Y sama dengan R per HX, kemudian ini adalah garis X sama dengan H ya, sumbu X, ini akan kita putar membentuk sebuah kerucut. Nah, kira-kira volumenya berapa nih kalau menggunakan volume cakram dulu deh, karena memang dia lempengannya itu tegak lurus dengan sumbu putar ya, jadi kita menggunakan metode cakram. Maka volumenya sama dengan, masih ingat? V sama dengan P integral A sampai B Fx kuadrat dx gitu ya. Berarti ini sama dengan P sama dengan P integral 0 sampai H, di sini 0 sampai H, Fx-nya adalah R per Hx, R per Hx dikuadratkan dx. R per Hx dikuadratkan jadi R kuadrat per H kuadrat dikalikan X kuadrat, seperti ini ya. R kuadrat per H kuadratnya saya keluarkan.
kita integralkan X kuadratnya jadi 1/3 X pangkat 3 dari 0 sampai H, dimasukkan batas atasnya jadi Pi R kuadrat per H kuadrat dikalikan H pangkat 3, ya. Dikurangi dimasukkan nolnya jadi nol. Jadi Pi R kuadrat H pangkat 3 per 3 H kuadrat. Ini H-nya coret-coret ya, pangkat 3 dengan pangkat 2, sisanya pangkat 1 di atas. Jadi 1/3 Pi R kuadrat H. Nah, itu adalah volume benda putar berbentuk kerucut ini dengan menggunakan metode cakram. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan metode kulit tabung. Berarti kalau metode kulit tabung, karena luasannya masih sama dan benda putarnya harus sama, maka tetap harus diputar terhadap sumbu Y, hanya saja bentuk lempengannya yang berbeda. Ini lempengannya harus sejajar dengan sumbu X. Mohon maaf, diputar terhadap sumbu X ya. Jadi lempengannya sejajar dengan sumbu X. Nah, ini lempengannya, di mana lempengan ini ya, tidak lain, tuh kelihatan ya, tingginya adalah H min H per RY, kemudian jari-jarinya adalah Y, kemudian ketebalannya delta Y, berarti dalam variabel Y ya. Sehingga V-nya adalah, ingat, V-nya sama dengan 2Pi integral X, Fx, dx dari A sampai B. Kalau terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu Y, ya, dalam variabel Y, maksudnya kalau dalam variabel Y, V sama dengan 2Pi integral A sampai B, Y, Fy, dy. Gitu ya. Oke, ini kita masukkan V sama dengan integral 2Pi Y. Nah, ini adalah Fy-nya, maksudnya tuh ketinggiannya. Ketinggiannya itu adalah H dikurangi H min H per R dikalikan Y, kalikan dy ya. Kita kalikan dulu Y-nya ke dalam. Kemudian H-nya dikeluarkan karena tidak mengandung variabel Y, jadi 2 pihak di luar. Ini tinggal Y min 1 per RY kuadrat dy diintegralkan dari 0 sampai R. Y jadi setengah Y kuadrat dikurangi Y kuadrat per R jadi 1/3 Y pangkat 3 per R ya. Dari 0 sampai R, kita masukkan R-nya, 2 pihak dikalikan R kuadrat per 2 dikurangi R pangkat 3 per 3R. Nah, R-nya dicoret pangkat 3 dengan R yang di bawah jadi R pangkat 2 per 3. Sama kan penyebutnya ya, ini hasilnya jadi 1/6 R pangkat 2 dikalikan 2 pihak atau jadi 1/3 pi R kuadrat. Wah, dan itu hasilnya sama dengan metode cakram ya. Jadi mau menggunakan metode apapun, jika memang benda pangkat 3 atau benda hasil permutarannya sama ya, benda putarnya sama, maka itu volumenya akan sama. Baik, nah ini juga ada lagi tentukan volume benda yang terbentuk apabila daerah di kuadran pertama yang terletak di atas parabola Y sama dengan X kuadrat dan di bawah parabola Y sama dengan 2 min X kuadrat diputar mengelilingi sumbu Y. Tentunya ini lebih mudah kalau kita lihat gambar ya. Karena memang ada dua kurvanya, diputarnya terhadap sumbu Y, maka ini lebih mudah menggunakan metode kulit tabung. Karena biar kurvanya itu tuh, tidak usah dibagi dua. Kalau kita menggunakan metode cakram tuh harus dibagi dua. Ada yang sebelah atas, kita hitung lagi sebelah bawah. Jadi 2 kali pengintegralan ya. Itu akan lebih lama. Ya, oke. Tampak bahwa penggunaan jalur-jalur datar bukanlah pilihan yang terbaik karena batas kanan terdiri atas bagian-bagian dari dua kurva, sehingga diperlukan dua integral. Untuk itu, lebih baik kita menggunakan jalur-jalur yang tegak dan kemudian menggunakan metode kulit tabung untuk menghitung volume benda tersebut. Jadi volumenya sama dengan integral 2pi X dikalikan tingginya itu adalah Y atas dikurangi Y bawah. Y atasnya 2 min X kuadrat, dikurangi Y bawahnya X kuadrat. Berarti jadi 2 min 2X kuadrat. Seperti ini ya, dx. Ini dikalikan dulu, 4Pi-nya keluar. Di sini tinggal X min X pangkat 3 dx dari 0 sampai 1. X diintegralkan jadi setengah X kuadrat, dikurangi 1/4 X pangkat 4 dari 0 sampai 1, dikalikan 4Pi. Hasilnya adalah 4Pi, dikalikan setengah dikurang 1/4. Hasilnya adalah Pi atau 3,14. Jadi, volume benda putar yang terbentuk adalah 3,14 satuan volume. Baik, kita mulai dengan latihannya ya. Silahkan.
Tentukan volume benda yang terbentuk apabila daerah R ini yang ada pada gambar 9 diputar mengelilingi. Misalkan pertama mengelilingi sumbu X, silahkan bagaimana menghitung volumenya, menggunakan metode apa yang lebih baik. Kemudian mengelilingi sumbu Y, enaknya menggunakan metode apa. Kemudian mengelilingi garis Y sama dengan -1 di bawah. Itu enaknya menggunakan metode apa. Silahkan dicoba. Boleh bertanya, berdiskusi dengan teman, atau bertanya kepada dosen, atau kepada siapapun yang menurut Anda bisa membantu Anda menyelesaikan latihan ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.